34. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat ke-30 hingga ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dapat istirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengapa Kristus meruntuhkan tembok pemisah. Secara khusus akan kita bahas dari Efesus 2 dan dari Markus pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada waktu tembok Berlin yang ada di Jerman yang memisahkan antara Jerman Timur dan Barat itu diruntuhkan, suasananya sangat mengharukan. Ada suami istri yang sekian tahun tidak pernah bertemu, tiba-tiba mereka bersatu. Ada orang tua dan anak terpisah selama bertahun-tahun, tiba-tiba mereka bisa bertemu kembali. Ada kakak dan adik yang terpisah sekian lama, itu bisa bersatu kembali. Suasananya penuh dengan keharuan. Ada tangis sukacita, ada tangis keharuan di antara mereka. Tembok Berlin itu tembok yang telah memisahkan antara Jerman Timur dan Barat selama puluhan tahun sudah. Tapi ketika itu diruntuhkan, maka suasananya menjadi suasana yang sangat dramatis yang penuh dengan keharuan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita lihat di dalam satu wilayah teritori yang sama, Indonesia. Kita hidup di dalam satu area, satu wilayah yang sama. Tapi meskipun kita punya wilayah dan negara yang sama, di antara kita pun ada banyak sekat atau tembok pemisah yang memisahkan satu dari yang lain. Ada sekat yang disebut sebagai sekat agama yang memisahkan antara agama ini, agama itu, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Ada sekat yang dikatakan sebagai ras yang memisahkan antara suku ini dan suku ini yang disebut sebagai pribumi ataupun kelompok non pribumi. Ada sekat gender memisahkan antara laki-laki boleh melakukan ini dan itu, perempuan yang tidak boleh melakukan, tidak boleh mengerjakan ini dan itu. Ada sekat ekonomi yang memisahkan antara kelompok orang-orang mampu yang kaya dan kelompok orang-orang yang katakan miskin ataupun yang tidak punya kemampuan dalam hal ekonomi apapun. Kita juga berhadapkan dengan sekat-sekat yang lain yang begitu banyak ada di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempersempit dalam kehidupan bergereja, kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka kita juga berhadapkan dengan begitu banyak sekat yang memisahkan antara satu gereja dengan gereja lain, satu denominasi dengan denominasi yang lain. Tata cara baptisan itu bisa memisahkan antara satu gereja dengan gereja lain. Ada gereja yang mengatakan gerejanya ajaran paling murni, gereja yang punya Roh Kudus, sedangkan gereja lain tidak punya Roh Kudus. Ada begitu banyak hal yang memisahkan antara satu gereja dengan gereja lain, satu denominasi dengan denominasi gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lebih jauh lagi
lebih sempit lagi. Kita melihat hidup kita secara pribadi. Maka kalau kita mau meneliti lebih jauh, maka di dalam hidup kita secara pribadi pun ternyata ada banyak sekat atau tembok pemisah. Ada tembok pemisah yang memisahkan antara hubungan kita dengan Tuhan. Dosa-dosa yang kita lakukan, segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, menjadi tembok pemisah di antara kita dengan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam interaksi dengan orang lain, ternyata juga ada banyak sekat yang memisahkan kita dengan orang lain. Sekat itu mungkin ada ego kita. Sekat itu mungkin karena arogansi kita. Kita merasa diri kita yang paling mampu, paling pintar, paling hebat, paling segala-galanya, lalu kita mulai melecehkan orang lain. Di dalam kehidupan kita seringkali ketika kita berrelasi dengan orang lain, termasuk di dalam kehidupan bergereja, ketika kita berrelasi satu dengan yang lain, antara hamba Tuhan dengan majelis, antara majelis dengan majelis, antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, antara jemaat, saudara. Seringkali masalah yang muncul itu bukan masalah kompetensi. Masalah yang muncul di dalam gereja itu tidak pernah hanya muncul karena masalah kompetensi, soal kapasitas, soal kemampuan, tidak. Tapi masalah terbesar yang dihadapi di gereja itu masalah kepribadian. Masalah kepribadian, masalah relasi kita dengan orang lain. Kenapa kita cekcok dengan orang lain? Kenapa kita berselisih dengan orang lain? Masalahnya bukan soal kompetensi, masalah adalah soal masalah kepribadian dari diri kita. Ego kita, arogansi kita, tidak bisa menerima perbedaan pendapat, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima orang lain. Itu yang seringkali menjadi masalah di dalam gereja dan juga masalah di manapun. Ada sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober tahun 98. Di dalam sebuah penerbangan transatlantik terjadi sebuah peristiwa. Seorang wanita kulit putih, dia duduk di sebelah seorang pria orang Nigeria, tapi menjadi warga negara Amerika. Orang kulit hitam duduk di sebelahnya juga. Lalu dia merasa tidak nyaman, dia gelisah, dia tidak nyaman karena dia duduk dengan orang kulit putih ini dan dia mendengar orang ini tidak menyenangkan. Lalu sebelum pesawat ini berangkat, dia berkata kepada pramugari bahwa saya minta supaya dicarikan tempat duduk yang lain karena saya merasa tidak nyaman duduk dengan orang ini juga. Lalu pramugari mengatakan, setahu saya seluruh penerbangan ini sudah penuh, setiap bangku tempat duduk sudah terisi. Tapi saya akan usahakan mencari mungkin di kelas 1 ada bangku yang masih kosong. Semua orang merasa terganggu dengan suasana seperti ini. Semua orang merasa terganggu dengan sikap perempuan ini, dan mereka merasa kesal. Perempuan ini bukan saja menunjukkan sikap yang tidak patut, tapi dia juga kemungkinan bisa dipindahkan ke kelas 1. Padahal sebetulnya mereka ada di kelas ekonomi. Lalu pramugari pergi beberapa menit kemudian dia kembali dan mengatakan, benar Bu, seperti yang saya katakan, di penerbangan ini, di kelas ekonomi ini tidak ada satu bangku pun yang tersisa, semua terisi penuh. Tetapi saya menemukan ada satu bangku yang masih kosong di kelas 1. Tapi sebelum saya melakukan perubahan itu, saya butuh waktu. Saya tanya ke kapten, dan kapten pesawat mengatakan kepada saya, kita tidak boleh memaksa orang duduk di sebelah orang yang tidak menyenangkan. Jadi kapten memerintahkan kepada saya untuk melakukan perubahan yang perlu supaya keadaan ini bisa diselesaikan. Waduh, perempuan yang minta dipindahkan itu dengan senyum bahagia sudah mulai siap-siap untuk bagi berdiri pindah ke kelas 1. Tapi ternyata pramugari itu berkata kepada orang ego itu, maaf Bapak, kami merepotkan Bapak sebentar. Bersediakah Bapak direpotkan sebentar untuk ibu saya pindah ke kelas 1? Kapten berkata, kami tidak patut memaksa Anda duduk di samping orang yang tidak menyenangkan. Dan orang ego itu kemudian dipindahkan ke kelas 1. Semua penumpang itu ketika menyaksikan seluruh peristiwa itu, saudara, mereka merasa puas karena pihak penerbangan telah mengambil keputusan yang tepat. Sepanjang perjalanan sebelumnya, orang perempuan ini terus mengatakan hal-hal yang tidak patut. Tapi orang yang di sebelahnya itu tidak berkata satu pun. Dia bisa menguasai diri, dia tidak bisa memberikan reaksi, dan pihak
memberikan solusi yang paling bijak pada peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara, itulah kondisi yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak sekat yang terjadi dalam hidup kita. Ada seorang istri pejabat baru pulang dari Prancis, ya, ke Paris. Ketika suaminya sedang kunjungan kerja, dia ikut juga ke sana untuk shopping, saudara. Lalu dia beli sebuah baju, sebuah blus yang dia senang, karena itu blus edisi limited edition, saudara, dari perancang terkenal. Dia beli baju itu dengan harga yang sangat mahal. Lalu ketika dia pulang ke Indonesia, dia mulai pakai baju itu, dan satu hari dia pergi ke Grand Indonesia GI. Ketika dia pergi ke Grand Indonesia, tiba-tiba dari jauh dia ada seorang perempuan biasa, mungkin kalau diperkirakan seperti pembantu rumah tangga, ya, atau babysitter, yang pakai blus yang hampir sama dengan dia, mirip dengan dia punya. Ketika semakin dekat, dia memperhatikan betul itu blusnya mirip sekali dengan yang dipakainya. Apa terjadi, saudara? Ketika pulang ke rumah, dia buang itu blus, dia tidak mau memakainya. Padahal setelah diselidiki, diteliti, saudara, blus itu memang modelnya sama, motifnya sama, tapi sebetulnya kualitasnya itu sangat berbeda. Satu memang limited edition, dibuat oleh perancang terkenal di Prancis, di Paris, saudara. Satu lagi itu buatan Cina yang dibeli di pasar Tanah Abang, saudara. Tetapi karena melihat ada satu orang yang pakai bajunya persis dengan yang dia punya, dan dianggap itu derajat yang lebih rendah, mungkin seorang perempuan biasa, karyawan biasa, atau sebagai seorang pembantu rumah tangga, dia merasa tidak pantas kalau dirinya disamakan dengan perempuan itu, saudara. Itu sering terjadi, saudara. Ada kisah tentang seorang nyonya di rumah panggil pembantunya untuk ajak ke pasar supaya nanti bisa tenteng belajar. Ketika memanggil pembantunya sudah cepat, lalu udah nyonyanya keluar dari kamarnya ketemu di ruang tamu. Pembantunya dari belakang dari kamarnya keluar ketemu di ruang tamu, saudara. Masing-masing terkejut, masing-masing merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena baik nyonya maupun pembantunya pakai kaos yang sama, ya, ada gambar Hello Kitty-nya. Ya, nyonyanya pakai kaos yang sama, pembantunya juga pakai kaos yang sama. Sama-sama merasa tidak nyaman. Sang nyonya merasa tidak nyaman, masa dia ke pasar pakai baju yang sama dengan pembantunya. Apa kata-kata orang? Si pembantu juga merasa tidak nyaman, masa dirinya seorang pembantu pakai baju yang sama dengan nyonyanya. Sama-sama masuk lagi ke kamar dari baju yang lain. Bapak Ibu Saudara, bukankah peristiwa seperti itu sering terjadi dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak hal yang membedakan, ada begitu banyak hal dari tembok pemisah, ada begitu banyak hal yang menjadi sekat di antara kita. Tetapi hari ini mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hari ini kita kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita tentang kondisi ini? Di dalam bacaan kita dari Efesus pasal yang kedua yang tadi kita baca, ada beberapa prinsip yang diberikan oleh Paulus kepada kita. Bagaimana kita menghadapi realita di mana di sekeliling kita ada banyak tembok pemisah, ada banyak sekat di antara kita. Prinsip pertama, Paulus berkata bahwa melalui darah Kristus kita yang jauh sekarang sudah menjadi dekat. Ayat ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebelum kita mengenal Kristus, dikatakan kita adalah orang-orang yang tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan di dalam hidup ini. Di antara kita dan Tuhan itu ada sesuatu yang menghalangi, saudara, sehingga kita tidak punya pengharapan, sehingga kita tidak punya Tuhan dalam hidup ini. Tetapi dikatakan apa? Melalui Kristus, melalui darah Kristus, kita yang sebelumnya jauh sekarang sudah didekatkan. Itu prinsip pertama. Kedua, Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah menumbuhkan setiap tembok pemisah. Ayat ke-14 hingga 17. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menumbuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada saat itu. Ayat 7. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah melumpuhkan setiap perseteruan. Hubungan kita dengan Allah diperdamaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Hubungan kita dengan diri kita sendiri pun diperdamaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Hubungan kita, relasi kita dengan orang lain pun diperdamaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Itulah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus sebagai damai sejahtera kita. Hal yang ketiga, prinsip ketiga, melalui Kristus kita semua memiliki jalan masuk atau akses kepada Allah. Ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Allah. Tidak ada lagi sekat. Kristus membukakan jalan akses bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kata jalan masuk atau akses itu di dalam bahasa Yunani ada prosagoge. Apa itu prosagoge? Prosagoge itu seperti seorang anak raja masuk ke dalam istana untuk menghadap ayahnya yang ada seorang raja. Itu pengertian dari kata prosagoge. Seorang anak raja masuk ke dalam istana menghadap ayahnya yang ada seorang raja. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika seorang anak raja masuk ke dalam istana untuk menghadap ayahnya, akan terjadi tidak banyak protokoler, sudah. Tidak banyak basa-basi formalitas, sudah. Karena dia sedang menghadap papanya yang ada di istana yang ada seorang raja. Anak Presiden Jokowi kalau dia masuk ke istana mungkin masih ada protokolernya, tapi tidak seketat yang lainnya. Diperiksa, mepal, ditetor dan sebagainya. Ada banyak prosedur yang dilewatkan. Kenapa? Karena orang tahu ini anak Presiden Jokowi akan bertemu dengan papa. Kata yang muncul itu adalah prosagoge. Melalui Kristus, saudara, kita memiliki akses untuk menghadap tata Allah. Itu yang terjadi ketika Kristus mati di atas kayu salib. Ketika Dia menyerahkan nyawanya, bait suci dari atas sampai ke bawah terbelah dua, saudara. Pintu terbuka, tidak terbuka. Hubungan manusia dengan Allah itu menjadi sambung kembali. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi tembok pemisah, saudara. Ketika kita membaca Perjanjian Lama, ketika kita membaca imamat tentang tata cara ibadah orang Yahudi, maka kita baca aja pusing, apa yang dilakukan. Begitu banyak tata cara. Ketika orang ingin menghadap Tuhan di bait suci, apa yang harus dilakukan? Korban apa yang harus dibawa? Apa yang harus mereka persiapkan? Begitu rumitnya. Semuanya itu menggambarkan apa? Semuanya itu ingin menggambarkan kepada kita satu hal. Betapa sucinya Tuhan, betapa berdosanya manusia. Itu yang hal yang kita lihat ketika kita membaca kitab imamat tentang segala tata cara penyembahan orang Yahudi, saudara. Harus begini, harus begitu, bawa ini, bawa itu dan sebagainya. Semuanya itu ingin menggambarkan kepada kita satu hal. Tuhan itu sangat kudus, Tuhan itu sangat suci. Sedangkan manusia mau datang kepada Tuhan, itu ada manusia yang kotor, yang hina, yang penuh dengan cacat celah dan dosa. Ketika orang pergi ke bait suci pun, di situ masih ada sekatnya, sudah. Ada pelataran luar yang disediakan bagi orang-orang proselit, yaitu orang bukan Yahudi, tapi ingin belajar tentang Yahudi. Mereka boleh ikut ibadah di bagian pelataran luar. Bagian lebih dalam sedikit dari pelataran luar itu bagian bagi orang Yahudi, tapi yang perempuan ibadah di situ. Pelataran terdalam itu adalah untuk laki-laki orang Yahudi. Ruang dalam itu adalah tempat untuk imam-imam orang-orang Lewi melayani, dan tempat maha kudus itu tempat yang tidak boleh dimasuki orang kecuali imam besar setahun sekali. Masih ada sekat-sekat yang memisahkan. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka semua sekat itu ditiadakan, dirobohkan oleh Kristus. Dan poin terakhir, Bapak Ustaz, di dalam Tuhan tidak ada lagi orang asing atau pendatang, melainkan semuanya adalah satu keluarga yang dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ayat 19 hingga 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, kamu juga perlu dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Lama dikatakan Roh Kudus itu tidak tinggal menetap dalam diri seseorang. Ketika Roh Kudus ini memakai seseorang, maka dikatakan Roh Kudus mengingat atau tinggal dalam diri orang itu, memperlengkapi dia untuk melakukan misi Allah baginya. Tapi ketika tugasnya selesai, Roh Kudus meninggalkan dia. Itulah sebabnya ketika Daud jatuh dalam dosa, hal yang pertama dia katakan kepada Tuhan adalah, jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud ketakutan ketika dia berbuat dosa, berzina dengan Batseba, membunuh Uria orang yang benar. Dia takut Tuhan mengambil Roh Kudus dari dirinya. Karena di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus memang tidak tinggal tetap dalam diri seseorang, tetapi melalui Kristus. Perjanjian Baru mengatakan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Efesus 1 ayat 13 mengatakan memeteraikan kita, menjadi down payment, DP-nya kita, bahwa kita adalah milik Tuhan itu selama-lamanya. Buktinya apa? Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kita menjadi tempat kediaman Allah, kita menjadi baiknya Roh Kudus. 1 Korintus 3 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tubuh kita menjadi baik Allah. Itu dikerjakan oleh siapa? Itu dikerjakan oleh Kristus di dalam kematiannya di atas kayu salib. Sehingga Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah teladan yang sempurna bagi kita tentang seorang pribadi yang bisa menerima semua orang tanpa perbedaan. Alkitab menambahkan kepada kita, Kristus menyatakan solidaritasnya kepada semua orang yang datang kepadanya. Di dalam bacaan kita dari Markus pasal ke-6 ayat 31-32 mengatakan, lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tuhan Yesus tahu artinya istirahat. Tuhan Yesus tahu tentang keseimbangan dan pelayanan. Ada waktunya kita melayani Tuhan, tapi ada waktunya kita memang harus istirahat. Maka Tuhan Yesus ingin mengadakan retret pribadi yang murid-muridnya. Tapi bagaimana dengan rencana ini? Ayat 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Tuhan Yesus sudah sampai ke tempat mereka dan istirahat, ternyata di situ sudah berbondong-bondong orang yang menunggu untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Lalu apa respon Tuhan Yesus? Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Apakah ketika melihat semua orang yang ada di situ, Tuhan Yesus tetap dengan misinya, rencananya ingin retret menyendiri bersama dengan murid-muridnya? Alkitab mengatakan tidak. Ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang ada di sekitarnya, maka dia segera turun tangan melayani mereka. Motifnya apa? Motivasinya apa? Dikatakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena memandang mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Bapak Ibu Saudara, itulah passionnya, itulah compassion dari Tuhan Yesus. Dan Alkitab secara konsisten mengatakan Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Yesaya 42 menubuatkan hamba Tuhan yang akan datang, dikatakan apa? Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu menggambarkan tentang pelayanan hamba Tuhan, pelayanan Yesus Kristus yang penuh kemurahan hati, penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasihan. Suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, saudara, ada sekelompok orang menyeret seorang perempuan di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perempuan ini ketangkap basah ketika sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Apa jawab anak Tuhan? Mereka terus mendesak Tuhan Yesus, terus mendesak Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus berkata satu kalimat, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa,
Dia orang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Apa terjadi? Alkitab berkata, satu persatu, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, meninggalkan perempuan itu seorang diri. Perempuan yang sudah begitu dipermalukan di depan umum. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepadanya, di manakah semua orang? Tidak ada yang menghukum engkau. Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Perempuan yang sudah siap menerima apapun konsekuensi hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan Yesus kepadanya. Kaget ketika Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah compassion, itulah belas kasihan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Suatu hari di dalam Injil Matius dikatakan Tuhan Yesus diajak diundang makan ke rumah seorang bernama Simon si kusta orang Farisi. Sesuai dengan adat tradisi orang Yahudi, setiap tamu yang datang mesti dibasuh kakinya, saudara. Tapi apa terjadi? Alkitab mencatat kaki Yesus tidak dicuci. Mungkin karena sentimen atau apa tidak tahu. Pokoknya kaki Yesus tidak dicuci. Lalu ketika Yesus sedang makan, tiba-tiba seorang perempuan lari masuk ke dalam ruang pesta, lalu bersimpuh di kaki Tuhan Yesus, menangis membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kita mencatat semua orang tahu siapa perempuan itu, karena perempuan itu cukup terkenal dan dia terkenal dengan reputasinya sebagai perempuan yang tidak baik. Lalu dia menangis di kaki Tuhan Yesus. Setelah dia puas menangis membasahi kaki Yesus dengan air matanya, kemudian dia lap dengan rambutnya. Setelah dia melap kaki Yesus dengan rambutnya, dia tuangkan minyak ke kaki Tuhan Yesus. Melihat perbuatan itu, Tuhan Yesus berkata, hai anakku, pulanglah dengan damai sejahtera. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dosamu sudah diampuni. Semua orang kaget atas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan komentar orang banyak. Karena Tuhan Yesus melihat hati perempuan itu. Memang hidupnya tidak benar. Memang dia perempuan yang reputasinya tidak baik. Tetapi apa dia menyatakan di hadapan Tuhan Yesus ada bentuk pertobatannya. Setiap tetesan air matanya yang membasahi kaki Tuhan Yesus itu adalah bentuk dari pertobatannya. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak air mata dibutuhkan untuk membasahi kaki Tuhan Yesus. Kaki Tuhan Yesus itu tetap kotor dan bau seperti kaki-kaki kita. Ya, bukan karena Yesus Kristus adalah anak Allah berinkarnasi menjadi manusia. Alkitab berkata dalam segala hal dia sama dengan kita, termasuk kakinya juga ikut kotor, ikut bau. Berapa banyak air mata dibutuhkan untuk membersihkan kaki Tuhan. Tapi itu adalah bentuk dari pertobatannya. Maka Tuhan Yesus berkata, hai anakku, pulanglah dengan damai sejahtera. Dosamu sudah diampuni. Itulah compassion, itulah belas kasih yang Tuhan Yesus menyatakan kepada perempuan ini. Di saat terakhir dari hidup Yesus, ketika dia tergantung di atas kayu salib, di saat yang paling menderita dalam hidupnya, saudara, dia masih sempat berkata, ketika salah satu penjahat sebelumnya menghujat dia, tapi melihat perubahan hidup Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, sikapnya yang begitu luar biasa, kemudian bertobat dan berkata, Tuhan, ingatlah akan aku pada waktu engkau kembali menjadi raja. Di saat yang paling kritis dalam hidupnya, Tuhan Yesus masih sempat berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sekali lagi Bapak Ibu, itu compassion Tuhan Yesus. Dari sejak dia melayani sampai detik terakhir kehidupannya di atas kayu salib, sepanjang hidup pelayan Kristus, ia menyatakan belas kasihan, ia menyatakan compassion, ia menyatakan kemurahan hati kepada semua orang. Dan itu menjadi contoh teladan buat kita. Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Meskipun orang-orang datang kepada Tuhan Yesus macam-macam motivasinya. Ada yang ingin disembuhkan dari sakitnya. Ada yang ingin makan gratis karena Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Ada orang sedikit orang datang kepadanya ingin makan gratis. Ada orang yang juga sekedar ingin tahu. Ada orang yang cuma karena dia senang dengan khotbah Tuhan Yesus. Atau mungkin ada orang yang datang ingin cari kesalahan Tuhan Yesus. Apapun motivasi orang datang, Tuhan Yesus menyambut mereka semua. Termasuk hari ini ketika ada orang datang ke gereja dengan segala macam motivasi. Ketika orang mau menjadi orang Kristen dengan segala motivasi, Tuhan Yesus tetap menerima dengan kemurahan hati. Nah, Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita tentang kemurahan hati. Tidak lagi mengkotak-kotakkan, mengelompokkan orang sesuai dengan konsep kita.
Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi tembok pemisah di antara kita. Dan Tuhan Yesus bukan hanya menjadi contoh, tapi Tuhan Yesus juga memberikan contoh tentang kisah orang Samaria yang Bapak Ibu sudah tahu. Itu juga sekali lagi kisah tentang orang yang menyatakan belas kasihan, compassion sudah, meskipun dia berkata Yahudi. Apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang Samaria itu betul-betul mempermalukan orang Yahudi sudah. Orang Yahudi bertanya kepada Tuhan, siapakah sesamaku manusia yang harus aku kasih seperti aku mengasihi diriku sendiri? Maka Tuhan Yesus memberikan contoh tentang orang Samaria. Orang Yahudi punya konsep tentang siapakah sesama. Orang Yahudi mengatakan, sesamaku pertama, lingkaran paling dalam adalah keluargaku. Kedua, keluarga besarku. Ketiga, lingkaran yang kedua adalah orang-orang yang satu suku denganku. Tapi konsep ini betul-betul dipermalukan oleh orang Samaria. Mengapa? Karena orang Samaria yang menolak orang Yahudi yang kerampokan itu bukan keluarganya, juga bukan keluarga besarnya, juga bukan satu suku, karena satu Yahudi, satu Samaria. Tetapi dengan demikian orang Samaria ini sedang mengajarkan tentang siapakah sesamaku manusia. Tidak lagi dibatasi oleh sekat keluarga, tidak lagi dibatasi oleh sekat ras atau suku, tapi menjadi sesama bagi manusia yang lain. Itu yang Tuhan Yesus nyatakan, dan itu yang dinyatakan oleh orang Samaria. Dan ini prinsip yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan. Dan ini prinsip yang menjadi pegangan dari Ibu Teresa di dalam sepanjang hidup dan pelayanannya, saudara. Ketika melihat orang yang di pinggir jalan yang disewakan, bayi yang dibuang, saudara. Ketika orang yang dia tahu sudah sekarat, ini tinggal tunggu hari yang mati, tapi Ibu Teresa tetap bilang angkat pulang ke panti dan dirawat, meskipun cuma sehari, meskipun cuma setengah hari, tapi biarlah dia mati dengan terhormat. Apa yang dikatakannya? Ibu Teresa mengatakan satu kalimat yang terus saya ingat dikatakan. Kalau semasa hidup mereka tidak layak sebagaimana seorang manusia hidup, biarlah sewaktu mati mereka boleh mati sebagaimana layaknya seorang manusia mati. Jangan mati seperti anjing sudah diselokan di pinggir jalan. Hidupnya tidak terhormat, hidupnya menderita. Mati itu seperti seekor binatang. Jangan. Kalau semasa hidup mereka tidak layak sebagaimana seorang manusia hidup, biarlah sewaktu mati mereka boleh mati sebagaimana layaknya seorang manusia mati. Jangan bicara lagi soal kasta, jangan bicara soal ras, jangan bicara soal sekat, jangan bicara tentang tembok pemisah. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Sama seperti Tuhan menerima kita apa adanya, Tuhan memanggil kita juga untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Itulah sebabnya mengapa Kristus mengukuhkan tembok pemisah. Biar firman Tuhan ini menjadi inspirasi, menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita tahu